Lihat. Ya, baik. Bentuknya ada 3 tergantung cara kerjanya. Illa itu ada cara kerja khususnya. Khala, hasya ada cara kerjanya. Ya, gairu, suwa, siwa, sawa'u itu ada cara kerjanya juga. Ada cara kerjanya. Dan ada hukum-hukumnya. Nah, inilah yang mau dibahas di sini. Jadi fokus dulu ya. Sekarang ada berapa alat untuk memperkecualikan? Ada 8. Apa itu? Illa, khala, hasya, ada, gairu, suwa, siwa, sawa. Berarti ada 8. Baik, kita mulai dari illa dulu. Untuk memahami pembagiannya illa ini, buka dulu halaman 50. Ada di situ satu pembahasan diperlukan. Ini pembagian kalam dalam bentuk lain. Coba ikuti saya. Al-kalamu, at-tammu, at-tammu, an-naqisu, at-tammu, al-mujibu, al-manfiyu, al-mujibu, qama al-qawmu, al-manfiyu, ma qama al-qawmu. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu 2. Ada kalam yang sempurna. Sempurna nggak ada lagi. Kalau sudah bicara sudah sempurna, tidak perlu ditanya lagi. Kalau nakis itu kurang. Nakis artinya apa? Kurang. Iya. Jelas ya? Misalnya sesuatu dia perlu maf'ul bihi. Orang tanya. Misalnya ma daraba Muhammadun. Muhammad tidak memukul. Tidak memukul apa? Itu kan kurang namanya. Tapi kalau dibilang ma daraba Muhammadun amron, itu baru selesai. Jelas ya? Sempurna, tam. Tam ini 2 macam. Ada tam mujib, tam dalam posisi penetapan. Dan ada tam manfi dalam posisi penafian. Jadi mujib itu artinya penetapan. Misalnya qamal qaumu, kaum sudah berdiri. Saya mau tanya, kalau saya bilang kaum sudah berdiri, sudah sempurna ini pembicaraan? Sudah sempurna. Ini pernyataannya penetapan atau peniadaan? Penetapan. Jelas ya? Sekarang saya bilang lagi, maqamal qaum. Semua kaum tidak ada yang berdiri. Sempurna atau tidak? Sempurna juga. Apa maknanya? Penafian, tidak ada yang berdiri. Sebab kata qama dia fi'il lazim. Ada fa'ilnya sudah cukup. Ada fa'ilnya sudah cukup. Iya. Selesai sampai sini? Baik. Kita sekarang bisa masuk di dalam pembahasan illa di halaman 49. Sekarang kita lihat. Illa ini dia huruf bil ittifaq. Jadi illa dia hukumnya apa? Huruf. Jadi kalau ada illa antum cara mengi'rabnya bagaimana? Illa adalah harfu istithna. Itu bilang illa adalah harfu apa? Istithna. La mahalla lahu minal i'rab. Begitu. Baik, sekarang kita baca pembagiannya. Iya. Istithna dengan illa itu punya 4 hukum. Tergantung pada apa yang dia istithna bentuknya. Bentuk yang pertama ada pembicaraan namanya tamul mujib. Jadi dia pembicaraan sudah sempurna dalam bentuk menetapkan. Contohnya, qamal qaumu illa zaidan. Ya. Qamal qaumu illa apa? Illa zaidan. Qamal qaumu ini apa namanya? Kalam apa tadi? Tam mujib. Begitu kita kasih perkecualian illa Zaidan, maka di sini Zaidan hukumnya wajib untuk dinasab. Tidak ada bacaan lain. Wajib untuk apa? Dinasab. Jelas? Jadi kalau di i'rab qama fi'il madhi, al-qaumu fa'ilnya, illa harfu istithna, Zaidan mustathna mansub. Selesai? Mustasna mansub. Baik. Sekarang hukum kalau dia tam manfi. Kalau tam manfi hukumnya ada 2. Akhirnya enggak ada rincian.
Bisa dua bacaan. Bisa dua bacaan. Iya. Baik. Illa yang pertama, bacaan yang hukum yang pertama bisa badal dari mustathna. Bisa badal dari apa? Mustathna. Iya. Contohnya, qamal qaumu, ma qamal qaumu illa Zaidun. Coba kita i'rab dulu. Ma nafi. Qama fi'il madhi. Al-qaumu fa'il. Illa harfu istithna. Zaidun badal dari al-qaumu. Badal apa namanya nih? Ayo. Badal apa? Sudah berlalu ada badal 4 antum. Ada badal mutawabiq, ba'd min kull, badal mubayyan atau ghalat, kemudian badal istimal. Badal apa ini? Ba'd min kull, sebab Zaid bagian dari qaum. Jadi dia badal di sini ya. Badal. Zaidun badal. Badal harus marfu? Saya tanya, badal harus marfu? Enggak mesti marfu. Badal ikut kepada mubdal minhunya. Karena di sini mubdal minhunya al-qaumu, makanya dia apa? Zaidun. Tapi kalau saya bilang ma ra'aitul qauma illa Zaidan, saya kan bilang Zaidan sebab saya badalkan apa? Al-qauma. Ma marartu bil qaumi illa Zaidin, bisa sebagai badal. Jelas ya? Nah, itu kalau badal ya. I'rab sebagai badal. Tapi ada i'rab yang kedua. I'rab yang kedua an-nasbu 'alal istitsna. Boleh dinasab juga sebagai mustatsna, tapi di sini tidak wajib. Tidak wajib karena ada pilihan lain, boleh sebagai badal. Contohnya, ma qamal qaumu illa Zaidan. Jadi kalau istitsna selalu Zaidan. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Ma marartu bil qaumi illa Zaidan. Itu boleh, enggak ada masalah sebab dia selalu sebagai apa? Mustatsna. Kita i'rab ma. Ayo. Ma harfu nafin. Qama fi'il madhi. Al-qaumu ismul fa'il. Illa harfu istitsna. Zaidan mustatsna. Mustatsna. Bilang aja mustatsna mansub. Selesai. Jelas ya? Baik. Kondisi yang ketiga, illa masuk kepada ada namanya istitsna munqati'. Istitsna terputus. Apa itu terputus? Istitsna itu kan perkecualian ya kan? Biasanya yang diperkecualikan itu nyambung dengan hal yang dia dikeluarkan dari situ. Mustatsna biasanya nyambung dengan mustatsna minhu, biasanya nyambung. Ya. Tapi ini diperkecualikan tidak ada hubungannya. Misalnya contohnya di situ, ma qamal qaumu illa farasan. Tidak ada satu kaum pun yang berdiri kecuali kuda. Saya mau tanya, kuda itu kaum atau bukan? Tidak ada hubungannya kan? Iya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau dia munqati, itu adalah disebut karena tidak ada hubungan, disebut mustatsna apa? Munqati. Dia wajib untuk dinasab. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Itu dikatakan iblis itu mustatsna munqati, sebab dia bukan dari malaikat, dia dari jin. Makanya di ayat dikatakan kana minal jinni. Berarti istitsnanya apa? Munqati. Jelas sampai sini? Iya. Darabtu at-tullabah illa kalban. Nah, kalban wajib ya untuk diistitsna. Sebab saya pukul semua murid kecuali anjing. Memang anjing itu murid. Ya, ini istitsna apa? Munqati namanya. Jadi kalau dia munqati wajib untuk dia apa? Dinasab sebagai istitsna. Wajib dinasab sebagai apa? Istitsna. Itu istitsna munqati namanya. Jadi kalau kita i'rab ma, ayo ma harfu nafi, qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il, illa hurfu istitsna, farasan mustatsna mansub. Tapi ini disebut mustatsna munqati mansub. Berikutnya an-nakis. Ini kalau kalamnya nakis, kalamnya belum sempurna. Kalamnya belum apa? Sempurna. Iya.
maka setelah illa itu sesuai amilnya. Misalnya saya bilang maqama, belum berdiri. Siapa fa'ilnya ini? Fa'ilnya belum ada. Maka kalau ada illa itu adalah fa'il setelahnya. Jadi maqama illa Zaidun. Kalau kita i'rab ma harfu nafiyah, qama fi'il madhi, illa hurfu istitsna, Zaidun fa'il untuk apa? Fa'il untuk qama. Fa'ilnya di situ. Karena dia kalam belum sempurna. Ma darabtu illa Zaidan. Ma harfu nafiyah, daraba fi'il madhi, tu fa'il. Dia ini fi'il muta'addi, perlu maf'ul. Mana maf'ulnya? Siapa yang dipukul? Illa Zaidan. Maka Zaidan di sini sebagai maf'ul bihi. Ma marartu illa bi Zaidin. Saya tidak melewati. Biasanya kalau melewati ada jar majrurnya muta'alliq. Dia muta'addi dengan huruf. Ini mana hurufnya setelahnya? Tidak ada. Belum kelihatan di situ. Maka ada illa setelahnya, itu pasti ikut ke situ. Jadi kalau di i'rab maya manafiyah, marra fi'il madi, tu fa'ilnya, illa harfu istitsna, bi Zaidin jar majrur muta'alliqan bi marartu. Jelas ya? Jar majrur muta'alliqan bi marartu. Selesai? Sekarang hasya, khala, hasya dan ada. Ini 3 kata ya. Ayo diikuti. Khala, hasya, ada. Apa artinya? Hah? Kecuali juga. Karena sama ya, ada 8 sama. Kecuali juga. Cuman 3 kata ini dia bisa menjadi fi'il dan bisa menjadi apa? Menjadi harf. Kalau dia menjadi harf, kalau dia menjadi fi'il dulu, menjadi fi'il, maka itu boleh dinasab. Misalnya qamal qaumu khala Zaidan. Jadi khala di situ bermakna dia beramal seperti apa? Seperti fi'il. Jadi Zaidan itu kayak maf'ulnya. Ya. Jelas ya? Jadi bisa qamal qaumu khala Zaidan, ada amran, hasya, bakran. Dan boleh juga dia sebagai huruf. Kalau sebagai huruf, ya, maka dia bisa memajrurkan setelahnya. Jadi dibaca jawasul jar. Contohnya qamal qaumu khala Zaidin, ada amrin, hasya, bakrin. Jadi kalau di i'rab itu Zaidin i'rabnya dia majrur oleh apa? Oleh khala. Amrin dia majrur oleh ada. Bakrin dia majrur oleh hasya. Begitu cara mengi'rabnya. Dan yang terakhir 4, gairu, suwa, siwa dan sawa. Ini isim ya, 4 ini isim. Jadi kalau di i'rab dibilang gairu, isim apa? Isim istitsna, bukan harfu istitsna lagi. Tadi dikatakan isim apa? Isim istitsna. Contohnya, hukumnya apa? Dijar sebagai mudhaf. Jar sebagai mudhaf. Iya. Jadi qamal qaumu gaira, qamal qaumu. Gaira bisa dibaca gaira, bisa dibaca gairu. Ya, kenapa? Sebab ini tamul manfi namanya. Jadi gaira itu dia ikut hukum di situ. Qamal qaumu gairu Zaidin. Jadi Zaidin dia majrur oleh gairu. Amrin, suwa, amrin majrur oleh suwa. Siwa Muhammadin, Muhammadin majrur oleh siwa. Sawa, sawa Abu Bakrin majrur oleh Bakrin. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan apa? Istitsna. Jadi istitsna itu mudah. Yang penting kaidahnya saja. Antum sudah pegang kaidahnya yang telah diterangkan, maka sudah dapat apa? Ya sudah dapat hukum-hukum istitsna-nya. Iya. Baik, sekarang saya kasih contoh-contoh. Lihat di halaman saya. Hadaral musafiruna illa mahmudan. Nah, istitsna apa ini namanya? Illa mahmudan. Ini tam mujib. Hukumnya apa? Wajib dinasab. Boleh mahmudin, boleh mahmudun di sini? Enggak boleh. Harus mahmudan, wajib dinasab. Baik. Shallaitul awqata illa hadzal waqta. Shallaitu, shalla fi'il madhi tu fa'il, as-salawat al-awqata
maf'ul bihi illa harfu istithna. Hada litanbih, da istithna. Istithna fi mahalli nasbin mustathna. Al-waqt apa? Badal atau sifah? Ayo. Badal atau sifah? Ya, tergantung. Kalau di antum bilang dia dari kata mustaq, berarti bisa sifah. Tapi kalau dia antum bilang dia dari fi'il jamid waqt, ya berarti dia sebagai apa? Sebagai ataf bayan. Bisa juga sebagai badal. Ya. Baik. Jadi sebenarnya istithnanya itu da itu istithnanya. Di situ istithna apa namanya? Kalimat ini apa? Shallaitul awqat. Tam apa? Mujib atau manfi? Mujib, tidak ada penafiannya. Ma qadimal hujjaju illa Muhammadan. Ma nafiya. Qadima fi'il apa? Fi'il madhi. Al hujjaju fa'il, illa harfu istithna. Muhammadan Muhammadan apa di sini i'rabnya? Istithna, tapi kalamnya di sini apa? Tamun manfi. Boleh harokat lain selain Muhammadan di sini? Apa itu? Muhammadun sebagai apa? Sebagai badal. Jadi boleh juga dibaca ma qadimal hujjaju illa Muhammadun. Baik. Ma najaha illa al-mujtahidu. Ma nafiya, najaha fi'il. Fa'ilnya mana? Itu al-mujtahidu. Ma najaha illa al-mujtahidu. Itu fa'ilnya. Jelas ya? Baik, berikutnya mazal apa itu? Ma ra'aitu illa salihan. Ma nafiya, ra'aitu fa'il, illa hadfu istithna, salihan maf'ul bihi. Sebab ro'a itu perlu maf'ul. Jelas ya? Berarti dia dihitung nakis. Dihitung nakis. Berarti salih sebagai maf'ul bihi, bukan sebagai mustathna. Qadimal ulama'u ghaira al-murakibin. Qadima fi'il madhi. Al-ulama'u fa'il, ghaira harful istithna. Wahwa, kemudian al-murakibin majrur oleh apa? Majrur oleh gaira. Kenapa gaira di situ di fathah bukan gairu? Bukan gairi. Sebab dia di situ masuk di kondisi, di posisinya apa namanya? Dia bisa sebagai hal. Jelas ya? Gaira al-murakibin. Baik, selesai ya pembahasan ini. Berikut yang ke-9, halaman 51. Ismul la nafiya lil jins. Isim la nafiya lil jins. Ta'rifuhu. Adatun tusta'malu li nafyil hukmi. Nafyan amman an jami'i afradi jinsil ismil waqi ba'daha. Syurutuha, ayo cepat sedikit. Ismuha nakiratun mubashirun laha, khabaruha nakiratun kadhalik, la tatakarraru la, aksamu ismi la, al-mufradu la rajula fid dari, la muslimaini fid dari, la mudarrisina fil fasli, la mudarrisati fil fasli, al-bina'u ala ma yunsabu bihi, al-mudafu la sahiba safarin hadirun, asyabihu bil mudafi la tali'an jabalan hadirun, al-i'rabu bin nasbi. Baik, sekarang isim la nafiya lil jins, dia sama dengan mubtada khabar itu. Ya, kemasukan huruf apa di depannya? Kemasukan huruf la. Itu aja bedanya sebenarnya. Iya.
kemasukan huruf la. Nah, jadi huruf la ini inilah yang dikatakan sebagai, saya nyari sesuatu dulu. Baik. Jadi la di depan itu kayak kana dan kayak apa? Kayak inna. Ya, cuman kalau adalah bedanya khobar itu kan mubtada itu kan biasanya ma'rifah kan? Bisa ma'rifah. Tapi kalau dia isim la, dia harus nakirah. Itu bedanya. Jelas ya? Tapi dari sudut makna seperti itu dia maknanya. Baik, kita definisikan ya. Adatun tusta'malu li nafil hukmi. Huruf yang digunakan untuk menafikan suatu hukum. Nafyan aman, penafian secara umum. An jami'i afradi jinsil ismil waqi'i ba'daha, yang mengeluarkan seluruh jenis pada isim yang terletak setelahnya. Iya. Ya kalau saya bilang la rajula hadirun, tidak ada jenis seorang lelaki pun yang hadir. Artinya saya nafikan semua hukum laki-laki dalam kehadiran. Tidak ada yang namanya jenis laki-laki yang hadir sama sekali. Itu maknanya la nafiya lil jins. Syaratnya ada 4. Pertama, isim la harus nakira. Makanya la rajula. Nggak boleh bilang la ar-rajula. Nggak boleh juga bilang antum la Muhammada. Karena Muhammad apa? Ma'rifah. Tidak boleh juga antum bilang la anta. Karena domir selalu apa? Ma'rifah. La hada. Itu tidak boleh ya. Baik, harus nakira. Terus yang kedua, mubashirul laha, harus bersambung. Jadi tidak boleh antum bilang la fid dari rajula, antum pisahkan, tidak bisa. Setelah la harus langsung isim. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, kalau ada khobarnya juga harus nakira. Makanya la rajula hadirun, harus hadirun. La rajula qadimun, la rajula qadimun. Jadi harus nakira. Kemudian yang ketiga, yang keempat, la tatakarraru la. Enggak boleh la-nya itu berulang. Antum bilang la rajula, enggak boleh. Atau antum bilang la rajula fid dari wala imra'ah. Itu enggak boleh, sudah jadi la rajula. Bilang la rajulun fid dari wala imra'atun. Karena lamnya berulang. Lamnya apa? Berulang. Jelas sampai sini? Jadi ini syarat penggunaan kata la. Nah, isim la ini ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk-bentuknya. Iya. Baik. Sama dengan apa namanya, bukan sama ya. Tapi di khabar dan di hal itu kan terbagi. Di khabar itu terbagi 3. Ada yang mufrad, ada yang malaysa jumlah, dan ada syabih jumlah. Kalau di sini dia mufrad, mudhaf, dan syabih apa? Bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Ini pembagian lain. Nah, ini untuk istilah mufrad itu di bab nahwu ada 5. Mufrad di bab nahwu ada berapa? Ada 5. Ada mufrad di pembahasan bentuk isim, ada mufrad di pembahasan khabar, ada mufrad di pembahasan hal, ada mufrad di pembahasan la nafiyah, ini tempatnya, dan yang kelima akan datang ada mufrad di pembahasan apa? Munada. Ya, kaidahnya coba lihat di halaman saya. Nah, itu kaidahnya. Al-mufrad kalau di pembahasan jenis isim, definisinya malaysa mutsannan wala jam'an. Mufrad itu yang bukan mutsanna dan bukan apa? Jama'. Kalau di pembahasan khabar dan pembahasan hal yang sudah berlalu, definisi mufrad malaysa jumlatan wala shibha jumlah. Kalau di pembahasan la nafiyah di sini dan di pembahasan munada nanti, mufrad definisinya malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, jadi ini cara membedakan kata mufrad ya. Antum simpan aja di, nggak apa-apa, antum foto simpan, ya antum tulis, ya ini bermanfaat nanti untuk cara al-furuq, membedakan.
Baik. Kita kembali ke pembahasan al-mufrad itu, jangan antum selalu pikir mufrad bersama bermakna tunggal, musanna jama', bukan itu. Mufrad di sini artinya dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Makanya lihat contoh mufrad itu. La rajula fiddar. La rajula ini, la muslima ini fiddar. Mufrad juga. Karena memang definisinya mufrad di sini beda dengan definisi di pembagian isim, beda. Mufrad di sini yang penting dia bukan mudhaf dan bukan mirip mudhaf. Jelas ya? La mudarrisina fil fasli, la mudarrisati fil fasl. Kalau isim lamnya mufrad, apa hukumnya? Hukumnya al-bina ala ma yunsabu bih. Dia mabni sesuai dengan apa namanya? Nasabnya. Saya tanya, kalau isim mufrad di sana dinasab, nasabnya dengan apa? Fathah. Kalau isim musanna nasabnya dengan apa? Ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim nasabnya dengan ya. Kalau isim jamak muannas salim nasabnya dengan dengan kasrah. Kalau jamak taksir nasabnya dengan fathah. Jadi sama sih, la rajula kita katakan dia mabni di atas fathah. La muslima ini dikatakan dia mabni di atas ya. La mudarrisinya dikatakan dia mabni di atas ya. La mudarrisati dia mabni di atas kasrah. La nisaa dia mabni di atas fathah. Begitu seterusnya. Jelas? Baik. Jadi binaannya sesuai dengan apa yang dimansubkan di pembahasan an-nawasib. Berikutnya al-mudhaf. Al-mudhaf contohnya la sahiba safarin hadirun. La sahiba safarin hadirun. Kalau di i'rab la nafiya lil jins. Sahiba mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Wa huwa mudhaf dan safarin mudhafun ilaih. Hadirun apa? Khabar la nafiya. Baik. Berikutnya asy-syabih bil mudhaf. La tali'an jabalan hadirun. La nafiya lil jins. Tali'an isim la mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahiru ala akhirih. Jabalan maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari tali'. Sebab tali' ini dia isim beramal seperti fi'il. Hadirun khabar dari la. Baik, selesai untuk pembahasan apa? La nafi'a lil jins. Berikutnya al-munada. Waktu kita sudah habis ya, saya sisa sedikit nih, sisa 2 pembahasan lagi. 3 sama al-mahfudhah. Baik, al-munada. Diikuti al-munada. At-tarifu. Al-matlubu iqbaluhu biya wa akhwatiha. Aya, haya, ai, a. Aqsamuhu. Al-mufradul alamu. Ya Muhammadu ya Fatimatu. An-nakiratul maqsudatu. Ya talibu. Al-mufradul alamu. An-nakiratul maqsudatu. Al-bina'u ala ma yurfa'ani bihi. Baik, an-nakiratu ghairul maqsudati. Ya taliban. Al-mudhafu ila ghairihi. Ya talibal ilmi. Asy-syabihu bil mudhafi. Ya hamidan fi'luhu. Ya fahiman darsan. Ya latifan bil ibadi. An-nasbu bil fathati. Baik, al-munada itu apa? Munada itu kata panggilan. Cuman kalau kata panggilannya itu didahului dengan alat. Kalau kita kan hai, wahai, ya, kan begitu ya? Nah, kalau bahasa Arab ada 5 kata panggilan. Yang pertama ya, itu yang paling pokok. Yang kedua ayah. Yang ketiga haya. Yang keempat ai. Yang kelima a. Yang kelima a. Jadi ini 5 ya digunakan oleh orang Arab. Ya kalau antum baca syair, baca Al-Quran, baca ini pasti ada semua ini penggunaan. Walaupun tidak semuanya, kalau di Al-Quran ya tidak semuanya ada. Tapi di Arab, di hadits ada penggunaan-penggunaannya. Baik, jenis-jenis munada. Munada itu ada 5 jenis.
Dari 5 jenis ini ada yang mabni dan ada yang apa? Ada yang mu'rab. Iya. Kalau dia mu'rab dia selalu mansub. Selalu hukumnya apa? Mansub. Kita lihat dulu. Ada 5. Yang pertama al-mufradul alam. Mufrad untuk nama orang. Untuk nama orang. Jadi kalau nama orang satu dibilang ya Muhammadu. Jelas ya? Ya Muhammadu. Ya Fatimatu. Ya Fatimatu. Kalau ya Muhammaduna gimana? Hah? Dibaca ya Muhammaduna, ya Muhammadani, enggak apa-apa. Nah, cara i'rabnya bagaimana? Dikatakan ya Muhammadu mabni di atas dhamma. Ya Muhammadani mabni di atas alif. Ya Muhammaduna mabni di atas waw. Ya Fatimatu mabni di atas dhamma. Ya Fatimatani mabni di atas alif. Ya Fatimatu mabni di atas apa? Di atas dhamma juga. Nah, begitu cara memabdikannya. Berikutnya an-nakiratul maksudah. Ada nakira tapi dia maksudah, dimaksudkan. Kalau saya bilang murid itu sudah ma'rifah atau nakira? Talibun. Nakira kan? Tidak tahu siapa talibun. Tapi kalau saya tunjuk salah satu yang hadir, wahai kamu murid misalnya, saya tidak tahu siapa namanya. Tapi saya tunjuk dia. Ini nakira memang, tapi saya maksudkan. Itu lain hukumnya. Jadi kalau dia nakira, saya maksudkan, itu juga sama dengan mufradul alam cara bacanya. Ya talibu. Ya talibu. Jadi hati-hati kalau bicara guru. Ya talibu. Berarti dia antum gak usah ini apa namanya merasa kalau gurunya melihat ke sana yang di sebelah kanan dan kiri, enggak usah merasa. Sebab dia pasti menginginkan seorang tertentu di depan. Tapi kalau guru berkata ya taliban, ini baru semuanya apa namanya merasa. Sebab ini taliban siapa saja bisa ditunjuk. Kan begitu. Itulah yang ketiga. Namanya nakiratu gairu maksudah. An-nakira gairu maksudah. Jadi kalau dia tidak dimaksudkan, ya bisa taliban kemana-mana. Ya, jelas ya. Al-mudhafu ila gairihi, ya talibal ilmi, ya sahiba al-qalbi, ya sahiba al-khairi, ya fa'il al-khairi, ya bagi al-khairi. Itu kan semuanya namanya al-mudhaf ila gairihi. Ya, itu namanya nakira mudhaf. Ada lagi namanya asy-syabih bil mudhaf. Munada al-mudhaf, asy-syabih bil mudhaf. Contohnya ya hamidan fi'luhu, ya fahiman darsahu. Hamidan dibilang apa? Dibilang munada, mansub. Iya. Fi'luhu fa'il dari hamidan. Fa'il dari apa? Hamidan. Atau bukan fa'il ya, lebih cocoknya dikatakan naibul fa'il. Sebab hamidan itu bermakna mahmud di situ. Fahiman darsahun, fahiman darsan. Darsan itu maf'ul bihi. Ya fahiman dikatakan ya harfu nida fahiman. Apa i'rabnya fahiman? Munada mansub. Darsan maf'ul bihi. Sebab fahiman ini beramal seperti amal fi'il. Beramal seperti amalan apa? Fi'il. Kemudian ya latifan bil ibad. Ya munada latifan apa namanya? Munada mansub karena dia syabih bil mudhaf, bil ibadi jar majrur muta'alliq bi latif. Hukumnya apa tiga ini? Hukumnya dikatakan mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Ya taliban katakan taliban mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahira. Ya talibal ilmi ya harfu nida. Talib apa namanya munada mansub wa huwa mudhaf dan al ilm mudhafun ilaih. Begitu seterusnya. Jelas sampai sini? Dengan ini selesai pembahasan munada. Iya. Baik, berikutnya maf'ula dhanna wa akhwatiha. Yang ke-11. Diikuti maf'ula dhanna wa akhwatiha. Amaluha tansibul mubtada wal khabara
ala annahuma maf'ulani laha ma'aniha ar-rujhanu al-yakinu at-tasyiru husulun nisbati ar-rujhanu dhanna hasiba khala za'ama dhanantu mahmudan mujtahidan hasibtu bakran sadiqan khiltul hilala talian za'amtu aliyan syuja'an al-yakinu ra'a alima wajada ra'aitu muhammadan mujtahidan alimtul ilma nafi'an wajadtu salata munjiyatan at-tasyiru ittakhadha ja'ala ittakhadha Allahu Ibrahim khalilan ja'altu at-tina ibriqan husulun nisbati sami'tu Ibrahim yaqra'u. Baik, dua maf'ul donna dan apa? Akhwatuha. Sudah berlalu ya, ini tadinya kayak mubtada dan apa? Khabar. Tapi kalau dia masuk donna dan teman-temannya, dia bukan lagi mubtada dan khabar namanya, menjadi apa? Maf'ul bihi. Ya, jadi kalau bahasa lainnya donna dan teman-temannya itu kalau dia ada, maka dia perlu dua maf'ul bihi. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Jelas ya? Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Baik. Itu makna amalannya. Lihat itu amalannya, tansibul mubtada wal khabar. Dia menasabkan mubtada dan khabar ala annahuma maf'ulani laha. Sebagai dua maf'ul bagi keduanya. Apa itu dhanna? Dhanna. Hati-hati ya, dhanna itu bisa bermakna menyangka, bisa bermakna yakin. Bisa bermakna apa? Yakin. Ya, bisa bermakna menyangka, bisa bermakna yakin. Ini penduduk surga ketika dia masuk ke dalam surga, apa dikatakan dalam Al-Quran? Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sebabnya dia masuk surga karena dia dhanna akan menjumpai hisabnya. Dhanna di situ bermakna yakin. Jelas ya? Tapi kalau orang kafir, dhanna dipakai untuk mereka itu bermakna ragu. Makanya hati-hati ya penggunaan dhanna mana. Baik, dhanna itu kadang bermakna rujahan, sangkaan, seperti dhanna, hasiba, khiltu, za'ama, bisa bermakna dugaan terbesarnya. Contohnya dhanantu mahmudan mujtahidan. Ayo kita i'rab. Dhanna fi'il madhi tu fa'il, mahmudan maf'ulun bihi al-awwal, mujtahidan maf'ul bihi ats-tsani. Hasibtu bakran, hasiba fi'il madhi tu fa'il, bakran maf'ul bihi al-awwal, sadiqan maf'ul bihi ats-tsani. Khiltu al-hilala talian, khala fi'il madhi tu fa'il, al-hilala maf'ul bihi al-awwal, talian maf'ul bihi tsani. Za'amtu aliyan syuja'an, za'ama fi'il madhi tu fa'il, aliyan maf'ul bihi al-awwal, syuja'an maf'ul bihi tsani. Demikian seterusnya dari contoh-contoh ini. Jelas ya? Ra'aitu Muhammadan mujtahidan, alimtul ilma nafi'an, wajadtu sholata munjiyatan, ittakhadallahu Ibrahima khalilan. Ya, at-tinu ja'altu at-tina ibriqan. Sekarang kasih hilang dhannanya. Ya, dhanantu mahmudan mujtahidan. Hilangkan dhanantu. Bagaimana jadinya? Ayo semuanya, hilangkan dhanantu. Kasih kana. Kasih inna. Inna mahmudan mujtahidun. Jangan disukun ya. Baik, hasibtu bakran sadiqan. Hilangkan hasibtu. Kasih inna. Kasih kana. Baik, khiltul hilala talian. Hilangkan khiltu. Kasih kana. Kasih inna. Baik.
berarti antum sudah familiar ya. Insyaallah sisa dilatih terus. Dipertajam ya. Jadi kalau yakin artinya yakin. At-tasyir itu merubah. Husulun nisbah itu ada nisbat. Jadi kalau sami'a, saya mendengar Ibrahim baca, ada nisbat dia dengar, dia membaca. Baik. Kemudian setelah itu dilihat di halaman 54. Yang ke-12 khobar kana wa akhwatuha telah berlalu. Yang ke-13 isim inna wa akhwatuha telah berlalu. At-tawabi juga sudah apa? Berlalu. Sekarang halaman terakhir. Makhfudatul asma, diikuti. Makhfudatul asma bil harfi, bil mudafi, bit tabaiyati. Jadi ada 3 makhfudatul asma ringan. Cuma berapa? Cuma 3. At-tabaiyah sudah berlalu. Berarti antum sisa bahas berapa di sini? Sisa 2 saja. Cuman bil harfi dan apa? Bil mudhaf. Bil harfi itu paling mudah. Sebab antum cuma perlu kenalan dengan huruf-huruf apa? Huruf-huruf jar, huruful khafdi. Jelas ya? Ini huruful khafdi yang ada di sini ini dengan huruful qasam. Huruf itu yang menjar itu ada 2. Ada huruful khafdi dan ada huruful qasam. Huruful qasam cuma 3. Waw, ba dengan ta. Coba diikuti. Wallahi, billahi, tallahi, wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau ada waw, ba, ta sebagai sumpah harus dikasrah setelahnya. Tapi ingat ya, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Coba bilang warrahmani, tarrahmani, birrahmani. Coba masukkan Rabbul Ka'bah, kasih waw. Warabbil Ka'bah, kasih ba. Birabbil Ka'bah, kasih ta. Tarabbil Ka'bah. Begitu caranya. Jelas ya? Kalau huruful khafdi ada 12 huruf di sini saya kasih. Coba diikuti. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, waw rubba, mud, mundu. Baik. Ya ada 12. Min itu lilib tidak, menunjukkan permulaan. Contohnya faminallah, dari Allah, maksudnya bermula dari Allah datangnya semua nikmat. Ila menunjukkan akhir. Ilallahi marji'ukum, akhir kalian semua kembali adalah kepada Allah. An mujawazah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah telah ridha. An maksudnya sudah dimaafkan ini kaum mukminin. Ada makna lainnya an ya selain daripada itu. Ala lil istilah, untuk menunjukkan di atas. Alallahi tawakkalna, kita ini tawakal kepada Allah. Jadi orang tawakal kepada Allah itu tinggi derajatnya karena dia pakai ala di situ ya. Baik, fi ad-darfiyah wa fis samai rizqukum, maksudnya fis sama, rezeki kalian itu di langit. Ya, ada yang mengatakan di langit artinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Di langit. Ada yang mengatakan fis samai rizqukum, di langit itu ada hujan, ada takdir, ada ini banyak macam di langit itu. Baik. Berikutnya. Rubba bermakna taklil dan bisa bermakna apa? At-takthir, rubba. Jadi bisa bermakna kadang-kadang, bisa bermakna apa? Sering. Contohnya ini, rubba rajulin salihin laqituhu. Apa antum artikan rubba di sini? Hah? Kadang-kadang atau banyak? Ya tergantung antum hidup di mana. Hah? Kalau antum di Amerika sana, antum bilang rubba rajulin salihin laqituhu, maka itu artinya apa? Kadang-kadang. Tapi kalau antum di pondok pesantren, semuanya orang rajin sholat 5 waktu, menjaga agama, antum bilang rubba rajulin salihin laqituhu, rubba bermakna apa? Takthir, kan begitu. Jadi dilihat konteksnya di mana. Baik, alba litadiyah, i'tasamtu billah, saya beriktisam kepada Allah. Apa artinya ta'diyah? Nah, ini pembahasan tasrif sebenarnya. Kan fi'il itu terbagi 2 kan, ada lazim, ada apa? Muta'addi. Lazim cukup fi'il fa'il. Tapi kalau mau dipakai kata yang lain, itu dikasih muta'addi dengan huruf ba. Seakan-akan dia perlu maf'ul, tapi harus ada perantara ba. Itulah dikatakan lita'diyah. I'tasamtu, saya berpegang teguh kepada siapa? Billah, kepada Allah. Baik, al-kaf litashbih, Muhammadun kal asad, tasbih itu seperti Muhammad seperti singa.
Al-lam, lam tiga maknanya. Pertama bisa lil milk, al-malu lil amiri. Harta itu li, berarti di situ diartikan milik si amir. Yang kedua lil ikhtisas, al-babu lidar, pintu itu untuk rumah. Benar atau tidak? Pintu untuk rumah? Ada pintu dipasang di jalan, di aspal? Tidak ada kan? Pintu selalu dipakai di bangunan. Nah, itu berarti khusus dia di situ, dikhususkan. Itu lil ikhtisas. Yang ketiga lil istisqaq, lil istihqaq. Contohnya alhamdulillah. Jadi lamnya di situ lil istihqaq. Bahwa segala pujian itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa rubba, ini dalam syair ya. Walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il khumumi liyabtali. Jadi wa di situ bermakna rubba. Jadi artinya kadang-kadang atau bisa juga banyak malam, ya tergantung orangnya ya. Banyak malam itu seperti gelombang lautan yang menurunkan tirainya. Tirai yang diturunkan itu penuh dengan gundah gulana yang mengujiku. Ya, ini orang apa namanya? Syair lagi kena masalah ini ya. Baik. Tapi maksudnya dia di situ pakai wa di situ, walailin. Jadi bacanya itu wa apa? Walailin, dia berfungsi sama dengan rubba. Berikutnya mundu, ma ra'aituhu mud yaumil jum'ah. Dia seperti huruf jar. Jadi yaumi harus majrur. Yaumi al-jum'ah. Sama ra'aituhu mundu yaumil jum'ah. Jadi min di situ, mud di situ bisa bermakna min, bisa juga bermakna apa? Bermakna fi. Selesai sudah makhfud dengan huruf. Sekarang yang kedua, al-makhfud bil mudhaf. Ini sudah banyak kita lalui ya. Makhfud dengan mudhaf. Jadi ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Mudhafun ilai ini dia selalu majrur. Jadi ingat ya, kita ada dua, ada mudhaf, ada apa? Mudhafun ilai. Yang selalu majrur itu yang mana? Mudhafun ilai. Kenapa dia majrur? Dikatakan dia majrur bil mudhaf. Kata mudhafnya ini yang membuat dia majrur. Jelas sampai sini? Saya gambarkan sedikit ya, jangan sampai antum ini sesi terakhir sudah tambah bingung juga lagi nanti. Sedikit aja ya. Misalnya sahibu ad-dari. Perhatikan ini. Sahibu ad-dari. Sahibu ini namanya apa? Al-mudhaf. Ad-dari namanya al-mudhaf ilaihi. Apa hukumnya al-mudhaf? Al-mudhaf apa hukumnya ini al-mudhaf? Hukum al-mudhaf. Ya sesuai konteksnya di mana dia. Jadi kalau antum bilang jaa sahibud dar, berarti dia hukumnya marfu sebagai fa'il. Hada sahibud dar sebagai fa'il juga. Darabtu sahibad dar berarti sebagai apa? Sebagai maf'ul. Kan begitu? Jadi dia ini ala hasab. Harakatnya itu tergantung sebelumnya. Yang kita bicarakan itu bukan sahibnya, tapi yang kita bicarakan adalah apa? Ad-dar ini. Ini yang selalu majrur, ini yang selalu mansub. Inilah namanya mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih ini dia selalu majrur. Kalau ditanya, kenapa dia majrur? Itu yang bilang majrur bil mudhaf. Dia dimajrurkan oleh si mudhaf ini. Iya. Dia dimajrurkan oleh si mudhaf. Jadi semua yang namanya mudhaf, kalau ada yang mudhaf ilaih kepadanya, mudhaf ilaih ini pasti majrur oleh si mudhaf ini. Akhuhu, hu-nya menjadi apa? Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Jelas ya? Demikian seterusnya. Baik. Nah, sekarang mudhaf ini untuk makna itu ada 3 maknanya. Nah, ini pendalaman maknanya ya. Ada mudhaf ala makna min. Contohnya khatamu hadidin. Perhatikan ya, khatamu hadidin. Khatam mudhafun. Hadidin mudhafun ilaih. Hadidin pasti kasrah. Adapun khatamu tergantung kata sebelumnya ya. Saya tidak kasih kata sebelumnya sini. Iya. Tapi kalau antum bilang hada khatamu jadidin, berarti khatam di situ sebagai apa? Khabar.
Ya, khatam sebagai khabar dan dia mudhaf, hadirin mudhafun ilaih. Di situ ada takdirnya min. Ya, takdirnya itu khatamun min hadidin. Khatamun min apa? Min hadidin. Ya, dan kadang di atas makna fi, seperti makral laili. Maksudnya makrun fil laili. Ya, kadang di atas makna lam, baitu Muhammadin. Maksudnya baitu li Muhammadin. Ini penting ya di makna ini. Penting di mana? Sampai di pembahasan fikih itu ada. Antum tahu di pembahasan fikih sujud tilawah. Ya kan? Sujud apa? At-tilawah. Sujud mudhaf, at-tilawati mudhafun ilaih. Iya. Sujudus sahwi. Sujud mudhaf dan sahwi apa? Mudhaf ilaih. Itu apa itu? Sujudnya, takdirnya di situ apa? Min, fi atau li? Li. Nah, karena dia li itu taklil biasanya. Bisa bermakna taklil juga. Makanya sujud sahwi itu diartikan sujud disebabkan lupa. Sujud tilawah, sujud disebabkan karena dia membaca ayat tilawah. Itu lihat ya, cara ahli fikih saja memanakan kalimat itu pakai bahasa Arab. Ada konsekuensi fikihnya. Jadi memang kadang subhanallah kita pakai kata-kata kayaknya sederhana, tapi rupanya berbobot juga ini. Banyak maknanya. Baik, dengan ini sudah selesai sudah. Pembahasan ringkasan nahwu dan sarf. Ini wazan-wazan tasrifnya ini belum kita baca satu persatu ya karena waktu. Tapi saya sudah beri kuncinya. Ya, sudah diberikan kuncinya. Dan di buku ini antum bisa lihat di depannya itu ada apa barcode 3 ya. Itu ada pelajaran lebih lengkap dari ini. Pengajaran dalam waktu berapa hari ya? 6. Pelajaran dalam waktu 6 hari. Jadi lebih banyak porsinya. Nah, antum bisa ikuti di pelajaran dalam waktu 6 hari itu ada link-linknya. Kuncinya alihu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ilmu nahwu dan sarf itu kuncinya adalah selalu diulangi. Seorang terbiasa dan dia banyak latihan. Kemudian tidak berhenti. Jangan antum selesai ya sudah selesai, sudah khatam kitabnya ya langsung istirahat, tidak bisa seperti itu. Tapi diulang-ulang, paling tidak antum baca-baca saja. Ya kalau misalnya agak berat, paling tidak antum baca-baca saja sambil melihat. Cuma lihat saja. Hari ini kalau tidak bisa baca semuanya, antum bagi buku ini. Kan setengah saja yang penting itu. Ringkasan nahwu dan sarf. Bagi saja menjadi, misalnya antum mau selesaikan dalam 1 pekan, bagi 7 saja. Hari ini baca ini, besok baca ini. Kalau dalam sehari yang 1/7 ini antum mau bagi 5 lagi, itu terserah antum. Yang penting antum selalu ada sesuatu yang diulangi. Ya, ada sesuatu yang diulangi. Tapi lebih bagusnya lagi, sepanjang antum sudah mulai fokus, ambil aja, kasih waktu. Anggaplah 1 pekan, 2 pekan. Antum khusus memperbanyak gitu. Nah, itu biasanya lebih cepat. Penguasanya lebih cepat insyaallah taala. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali alat-alat untuk seseorang itu bisa memahami, bisa mengetahui, ya, bisa belajar. I'rab saja antum bisa belajar ya. Coba saya kasih di sini ada buku. Ini coba aplikasi ini ya. Nah, coba lihat di halaman saya. Ini aplikasi Al-Quran. Baik, aplikasi Al-Quran. Ini antum mau i'rabnya, ya. Pencet saja ayatnya. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Saya kadang pagi-pagi mengajar tafsir. Antum mau i'rab, pencet i'rab kalimat. Waduh, belum di-download di ini. Baik. Coba saya lihat yang lain. Baik, saya perkenalkan yang lain ya. Saya mau perkenalkan kamus kantum. Cara melihat kalimat-kalimat. Mana kamus saya?
Baik, ini Mujam Al-Maqayis Al-Lughah karya Ibnu Faris. Karya Ibnu Faris. Jadi antum bisa lihat mana-mana kalimat ya di sini. Seperti misalnya itu, lihat ya di halaman itu ada nasama. Lihat itu kata nasama. Beliau terangkan an-nun was-sin wa mim. Ada 3, nun, sin dan mim. Aslun sahihun. Aslun sahihun. Yadullu ala khuruji nafasin. Ya. Aurihin gairi syadidatil hubub. Jadi nasim itu menunjukkan sebuah nafas yang keluar atau angin yang berhembus tidak kencang. Berhembus tidak kencang. Jelas ya? Kemudian beliau terangkan apa makna nasim itu. Contoh lain nasya. Nasya an-nun as-sin al-ya aslani sahihani. Jadi dia aslani sahihani maksudnya ada 2 maknanya. Yadullu ahaduhuma ala ikhfali syai' wa tsani ala tarki syai'. Jadi nasya itu 2 maknanya, bisa bermakna dia melalaikan sesuatu, melupakan sesuatu, dan bisa bermakna meninggalkan sesuatu. Meninggalkan apa? Suatu. Ini Ibnu Faris ini ya, antum jangan sembarangan ini. Ibnu Faris ini coba saya lihat antum. Meninggal tahun berapa tadi Ibnu Faris? 395 Hijriah. Ini dari ulama ahli bahasa di masa dahulu ini, Ibnu Faris. Iya. Jelas ya? Ibnu Faris ini rahimahullah ketika menulis nasya ini seperti sebagian orang ya, dia tidak paham kata nasya. Dia baca ayat, masa Allah disifatkan dengan sifat lupa. Itu kan lupa salah satu tafsir dari nasya. Ya kan? Ada makna lain. Nasya bermakna apa? Meninggalkan. Ya, jadi kalau ada yang menafsirkan nasya bermakna meninggalkan, oh itu para salaf mentakwil. Itu bukan takwil, itu bahasa. Nah, jadi bahasa Arab itu penting supaya seorang bisa mengenal hakikat dari bahasa. Kejahilan tentang bahasa ini yang menyebabkan banyak orang itu keliru. Banyak orang itu keliru. Kenapa dia mentakwil-takwil? Awal mentakwil, asal orang yang mentakwil itu kurang belajar. Banyak mengambil dari bahasa orang ajam. Iya, karena itu asal yang mentakwil itu adalah Jaham bin Safwan, naik lagi kepada Ja'ad bin Dirham. Nah, ini orang-orang ini belajar dari orang-orang filsafat, asal sebagiannya adalah orang ajam. Jadi bagaimana dia mau mengerti? Jelas ya? Nah, itu asal kerusakan, muncul pemikiran. Ya kalau antum belajar dengan pelajaran yang bagus, benar, maka insyaallah ta'ala akan mudah. Iya. Sisa menggunakan kamusnya ya. Ya, ini sebenarnya saya tidak boleh pakai kamus ini ya di pengajaran, sebab ini kamus saya dapat dari internet, nanti kena hak cipta kita. Cuma saya ingin tunjukkan bagaimana cara orang pakai kamus begitu. Sebentar saya simpan di mana, sini kayaknya. Baik. Coba lihat ya, ini cara pakai kamusnya ya. Ya kalau misalnya antum mau cari, kata apa yang antum mau cari misalnya? Sebut suatu kata saja. Jalasa. Coba kita cari jalasa. Jalasa jelas. Nanti fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu atau yajlisu atau yajlasa? Harusnya kan yajlisu. Dari mana kita lihat? Kita lihat di huruf jim dulu. Sudah ada jim. Setelah jim nanti kita cari ro-nya. Jim, cari lamnya ya. Jim, lam. Setelah lam baru cari sinnya. Nah, ini sudah dapat. Jalada, sisa dapat sinnya. Ini di sini, sin. Jalasa harus ada jalasa. Jalada, baik. Jalasa. Nah, ini sudah dapat ya. Lihat itu jalasa, saya besarkan. Jalasa ada huruf datar di situ. Di mana harokatnya dia simpan? Di bawah, artinya kasrah. Jalasa yajlisu. Julusan, dia tidak bilang jalsan. Dia kasih masdarnya. Masdarnya apa? Julusan. Jadi antum mentasrifnya nanti jalasa yajlisu julusan. Jalisun majlusun ijlis la tajlis majlasun bijlasun. Itu sudah jelas di tasrifnya antum.
Cuma memang perlu kamus untuk melihat dia ini wazannya kayak gimana, wazan yang dipakai. Baik, seperti misalnya jalada tadi. Seperti jalada. Jalada apa? Jalada yajlidu jaldan. Jelas ya? Jalada yajlidu jaldan. Jadi antum perlu beli kamus ya. Kalau ini kamus bahasa Indonesia itu banyak yang bagus. Ada yang besar-besar itu seperti kamus Munawir, ada kamus apalagi itu. Antum beli kamus-kamus itu. Nanti itu permulaan untuk orang yang permula bagus. Tapi kalau antum sudah bisa baca kitab, tidak perlu kamus bahasa Indonesia. Malah saya tidak sarankan antum pakai kamus bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai kamus bahasa Indonesia itu saya juga kadang tidak senang ya, karena sering banyak salah terjemahannya. Sering banyak salah terjemah. Ya, dan saya anggap yang bikin kamus juga ini masih perlu belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kadang kamusnya itu di makna buku kamus beda dengan apa yang diterjemahkan. Beda dengan apa yang diterjemahkan. Jadi kalau antum mau pakai kamus Arab, misalnya Mu'jam Maqayis al-Lughah ini, yang ringkas-ringkas kan, seperti Mukhtarus Siha, As-Siha karya Al-Jauhari. Atau pakai Al-Mu'jamul Wasit misalnya. Kalau mau kamus-kamus yang besar, ada Lisanul Arab. Ya, ada Tajul Arus karya Zabidi. Ya, ada bukunya apa Al-Azhari. Itu kamus-kamus besar itu merinci kalimat dengan detail sekali. Iya. Seakan-akan antum hidup di tengah orang-orang Arab Badui itu kalau dapat buku itu dengan bahasa mereka. Jelas ya? Nah, itu ada buku-bukunya sendiri. Kalau sudah bisa bahasa Arab. Nah, kalau antum sampai ke tingkatan itu akan kuat nanti. Itu satu sudut ya, walaupun sebenarnya perlu bekal-bekal ilmu yang lain. Dan biasanya dari sudut bahasa itu ada kita ambil nanti di pelajaran ilmu tafsir, ada kita ambil di pelajaran ilmu bukan tafsir ya, ulumul Quran ya, ada di pelajaran ilmu mustalahul hadits. Sebab di situ ada kaitannya juga dengan gharibul hadits, kalimat-kalimat tertentu. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua bisa menjadi orang-orang yang fasih membaca kitab dan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan yang paling pentingnya semoga itu semuanya bisa membuat kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dikumpulkan bersama mereka semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil